Nah, saudara, masih bersama kita di program Mutiara Iman dalam pembahasan mengenai maraknya kasus LGBT yang kian dipertontonkan di media sosial. Masih bersama dengan Profesor Dr. Kyai Haji Sam'ani Syaroni MAG. Baik Bapak, sebelumnya kita tadi sudah membahas mengenai makna dan perspektif Islam dan Indonesia dalam memandang hal tersebut. Selanjutnya, apa sebenarnya penyebab dari penyebaran kasus penyimpangan ini? Apakah dari konten-konten terkait seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain menjadi salah satu penyebabnya, Prof? Ya, bisa saja itu menjadi salah satu penyebabnya ya, tapi bukan satu-satunya. Karena yang namanya penyimpangan seksual, perilaku LGBT itu ada beberapa unsur yang menyebabkan orang itu melakukan penyimpangan seksual. Bisa disebabkan oleh faktor biologis. Ya, jadi memang ada pengaruh genetik memang ya, yang menyebabkan orang itu melakukan penyimpangan seksual dalam bentuk LGBT ini. Bisa juga karena memang ada unsur otak yang mengarah ke situ. Ada juga yang disebabkan oleh faktor psikologis. Kadang-kadang orang bisa saja mengalami traumatik ya. Waktu kecil dulu pernah mendapat perlakuan sodomi misalkan, atau menjadi korban seseorang yang mempunyai perilaku penyimpangan seks itu, sehingga itu sangat membekas ya, dan akhirnya terbawa secara psikologis terbawa, akhirnya justru dia ikut-ikutan melakukan penyimpangan itu, atau memang dalam kondisi pencarian jati diri. Kadang-kadang ada orang itu secara seksual dia jenis kelaminnya laki-laki, tapi kecenderungan psikologisnya justru senang perilaku-perilaku yang sering dilakukan oleh wanita. Laki-laki kok suka make up, ya make up dalam arti make up sebagaimana perempuan ya. Kalau make up hanya untuk misalkan orang syuting itu, tapi memang betul-betul ada orang yang kecenderungannya seperti itu, seorang laki-laki punya kecenderungan gaya body language-nya itu ke arah perempuan gitu. Itu berarti secara psikologis memang mempengaruhi kenapa dia melakukan penyimpangan seksual itu sebagai pelaku LGBT ya. Nah, tetapi yang paling parah ya, yang paling parah itu adalah faktor lingkungan, pergaulan. Nah, faktor sosial. Nah, faktor sosial, faktor lingkungan, pergaulan itu salah satunya karena konten-konten yang mengarah ke situ. Orang itu karena sering melihat itu bisa saja terpengaruh. Makanya hati-hati ya, anak-anak itu konten-konten yang dilihat itu usahakan yang positif. Kalau konten itu negatif itu sangat bisa berpengaruh. Kita menjadi secara tidak sadar itu ikut-ikutan ya. Karena sering melihat gaya-gaya pelaku-pelaku LGBT, akhirnya menular. Itu namanya faktor sosial, faktor lingkungan itu. Dan ini sangat membahayakan. Saya kira bukan cuma LGBT ya, yang namanya faktor sosial itu apapun bisa berpengaruh. Lingkungan itu apapun bisa berpengaruh. Coba orang yang tadinya misalkan nggak suka ngaji, lalu mendapat teman yang teman-temannya itu suka ngaji, lama-lama bisa suka ngaji itu. Jadi itu namanya faktor musyahadah ya. Apa yang disaksikan itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Coba Anda pikir orang di kampung-kampung, gunung-gunung pelosok, pojok akhirat bahkan itu, tapi gayanya kayak orang kota. Kenapa? Ya karena secara sosial, secara lingkungan mungkin dia sudah bergaul kepada orang-orang yang gayanya ala-ala kota gitu. Ada orang kampung, orang pelosok pakai anting-anting, sebelah cowok kan pakai kalung. Itu karena apa? Mungkin dia bergaul dengan orang-orang yang sudah menggunakan atribut-atribut seperti itu. Lihat di TV, ditiru.
Ya cuma kalau di TV mungkin kalungnya bagus-bagus karena uangnya banyak. Ini karena nggak punya uang, tali sepatu guys, dipakai. Jadi itu faktor lingkungan, pergaulan, sosial ya, termasuk konten-konten yang ada yang sering disaksikan itu. Nah, bisa saja perilaku LGBT itu disebabkan oleh konten itu. Baik. Jadi bukan hanya dari konten-konten, bisa juga dari biologi, biologi, psikologi, sosial itu. Konten itu bukan satu-satunya. Meskipun itu menjadi salah satu penyebab itu. Baik, lalu Islam mengatakan bahwa setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan itu wajib hukumnya dalam berdakwah. Seperti yang dikatakan dalam salah satu hadis yang berbunyi, "Balighu anni walau ayah", yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, dalam konteks dakwah, bagaimana sikap dan action yang harus kita lakukan dalam memberantasnya, Prof? Ya, betul. Jadi kita semua itu wajib berdakwah ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang dariku meskipun satu ayat. Artinya kita berdakwah itu semampu kita. Seringan apapun, sekecil apapun kita sampaikan. Termasuk ketika kita melihat orang yang melakukan penyimpangan seksual, yang pelaku-pelaku komunitas LGBT itu. Hanya di dalam berdakwah itu ada etika dakwah. Kita nggak boleh kemudian ketemu pelaku LGBT, hei kamu masuk neraka dosa. Wah, bisa berantem nanti kan. Ya, kasih nasihat yang bagus. Tidak mengganggu perasaannya ya. Jangan merendahkan, jangan menghina, lebih kepada nasihat ya. Dan sekali lagi jangan pernah membenci manusia. Pelaku-pelaku LGBT itu jangan dibenci. Yang dibenci adalah perbuatannya. Jadi kita itu nggak boleh membenci orang ya. Tapi yang kita benci adalah perbuatannya. Makanya kalau ada kita bertemu dengan mereka, ya usahakan sedikit demi sedikit kita ajak bicara, kita beri nasihat, kita ajak diskusi tanpa merendahkan mereka, tanpa menghina mereka, tetap menghormati mereka sebagai sosok manusia yang memang manusia ini kan tidak ada yang sempurna ya, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Maka buat tawassau itu artinya saling menasehati. Tawassau bil haqqi wa tawassau bisabri. Jadi kalau kita saling menasehati ya dengan penuh kesadaran diri, insya Allah lah sedikit demi sedikit kita bisa mengurangi para pelaku-pelaku LGBT itu. Jadi kalau kita langsung keras menghina, ya justru akan membuat tersinggung. Ya. Wah, penjelasan dari Prof. sama Ani membuat kita jadi lebih memahami bagaimana caranya agar kita tetap berada di jalan yang benar dengan kondisi lingkungan yang semakin tidak terarah ini. Nah, saudara, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih memiliki beberapa pertanyaan. Tentunya tetap di program Mutiara Iman.